Terus dia bilang, waduh, aku nek nggak bodrek mas, nggak waras, sirik. Dia lupa bahwa Allahumma robbanas, Allah Tuhannya manusia itu sifat obat, dia itu sifat obat. Mestinya ketika dikasih oskadon, diambil, dia bilang Bismillah, ya Allah sembuhkan. Mestinya begitu. Bukannya yang jawab, aku nek gak bodrek mas gak waras, sirik dia. Berarti yang menyembuhkan dia bukan Allah, tapi bodreknya gitu. Sama juga dokter, hati-hati. Kita anak sakit ditegur tetangga, anakmu loro mbak, gak mau goneng dokter. Terus jawab, iyo, anakku gak dipegang dokter cinta, gak sembuh. Nah ini juga gak boleh nih. Ini sirik juga. Yang bener, bawa dia. Ada palang tulisan dokter, Bismillah ya Allah, saya datang untuk mengobatkan anak saya sebagai ikhtiar. Yang bener begitu. Datang ke rumah teman sakit kepala, ada obat, tidak ada. Masa gak ada obat belas? Ya ono iki obat panu. Ya kita tahu bini, ngawur kalau itu. Kalau itu ngawur. Kita sampai di bab 4, akhlak pribadi. Sudah 2 yang kita bahas. Yang pertama kemarin sidik, ya. Sidik itu benar, jujur, ya. Ya, lawannya adalah bohong, dusta. Jadi sidik itu yang benar, ya. Kalau sidik CS itu ludrukan, ya. Kemudian yang kedua, setelah sidik kita juga kemarin sudah mencapai dengan yang kedua, amanah. Ya. Artinya kalau mendapat amanah atau tugas itu diselesaikan dengan baik, ya, dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan amanah, tidak aji mumpung. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang sekarang kita bahas adalah istiqomah. Ya. Jadi setelah sidik, amanah, istiqomah. Etimologis dari istiqomah itu berasal dari istaqam, yastaqimu, yang berarti tegak lurus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KUBI, istiqomah ini memiliki makna dengan sikap teguh pendiriannya dan berkesinambungan. Jadi istiqomah dalam KUBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki makna sikap teguh terhadap pendiriannya dan berkesinambungan. Artinya continue itu, tidak cuma sekali. Istilahnya ada pepatah yang bilang hangat-hangat tai ayam gitu. Itu yang ngomong kayaknya pernah megantainya ayam, sehingga dia bisa mengatakan hangat ayam. Maka disinilah ketika dikatakan bahwa istiqomah itu pendirian yang teguh dan itu berkesinambungan. Jadi dia itu continue, itu istiqomah. Makanya istiqomah itu summastaqamu kalau dalam Quran itu, waladina idza taqamu rabbuna lahus summastaqamu, barang siapa yang menjadikan Allah sebagai Robnya dan dia istiqomah dalam mengibadatinya, ini Quran juga pakai kata istiqomah. Terminologi akhlak istiqomah adalah sikap teguh dalam keimanan dan keislaman. Jadi kalau kubi tadi sikap teguh terhadap pendirian dan berkesinambungan. Kalau Quran, kalau dalam akhlak kaidah syar'i keislaman, itu adalah teguh kepada iman dan keislamannya, sekalipun menghadapi berbagai tantangan. Makanya perintah istiqomah dinyatakan Quran ini sebagaimana firman Allah dalam surat Fusilat, surat 41 ayat 6. Kul innama wa ana basyarum mislukum yuha ilai annakum ilahukum ilahu wahid. Katakanlah bahwasanya aku hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan juga kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Allah. Maka summastaqamu, maka sumastaqamu ilaihi wastaghfiruhu, maka istiqomahlah kamu kepadanya, mohonlah ampun kepadanya, sehingga kamu akan jauh dari kecelakaan yang besar bagi orang yang mensekutukannya. Dan ini juga Allah ulang juga di surat 18, itu di ayat yang terakhir. Ada di surat 18 di ayat yang terakhir itu, ketika Allah juga mengatakan dalam surat Al-Kahfi, halamannya kalau Qur'annya sama dengan saya, insya Allah halaman 304. Kalau Qur'annya sama dengan saya, itu halaman 304 pojok kiri bawah. Itu juga sama, innama anna basyarum mislukum yuha ilai annam ilahukum ilahu wahid. Jadi aku hanya manusia biasa yang dapat wahyu bahwa
Tuhan itu esa. Maka Allah katakan famangkana yarju liko arrobi fayaman amalan soliha wala yusri bi ibadati robihi ahada. Maka siapa yang ingin bertemu denganku, kata Allah, maka hendaknya dalam mengibadatiku jangan menyekutukan dengan apapun, dan jangan ada tandingan-tandingan selain Allah. Itu jaminan masuk surga. Selama kita nggak syirik musyrik. Ini istiqomah di dalam keimanan. Karena syirik musyrik ini juga batasannya banyak. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Terutama dalam hal istiqomah. Syirik kecil yang tanpa kita sadari itu obat. Obat. Sifat-sifat. Contoh nih, kita datang ke rumah teman. Sakit kepala kita. Terus bilang ke teman, Mas, orang ini obat sakit kepala. Wadah ini. Misal dia sebut satu merek, Oskadon namanya. Terus dia bilang, waduh, aku nek nggak bodrek mas, nggak waras, sirik. Dia lupa bahwa Allahumma robbanas, Allah Tuhannya manusia itu sifat obat, dia itu sifat obat. Mestinya ketika dikasih Oskadon, diambil, dia bilang, Bismillah, ya Allah sembuhkan. Mestinya begitu. Bukannya yang jawab, aku nek gak bodrek mas, gak waras, sirik dia. Berarti yang menyembuhkan dia bukan Allah, tapi bodreknya gitu. Sama juga dokter, hati-hati. Kita anak sakit ditegur tetangga, anakmu lorong mbak, gak bukoning dokter. Terus jawab, iyo, anakku gak dipegang dokter cinta, gak sembuh. Nah ini juga gak boleh nih. Ini sirik juga. Yang bener, bawa dia. Ada palang tulisan dokter, Bismillah ya Allah, saya datang untuk mengobatkan anak saya sebagai ikhtiar. Yang bener begitu. Datang ke rumah teman sakit kepala, ada obat, tidak ada. Masa gak ada obat belas? Yono iki obat panu, ya kita ubini, ngawur kali itu. Kalau itu ngawur itu. Jadi artinya itu ada ikhtiar gitu buat kita itu. Sehingga kita tetap istiqomah bahwa yang menyembuhkan Allah. Kita istiqomah terhadap satu keyakinan bahwa Allahumma inna sifa'uka. Ya Allah, engkau sesungguhnya obat dari segala penyakit. Maka itu yang harusnya kita jaga. Disinilah istiqomah.